Ibnul Arabi ditanya, mana yang lebih dahulukan, Sayyid jahil atau yang bukan Sayyid tapi alim? Sayyid jahil, Sayyid jahil, Sayyid jahil. Kenapa? Karena kalau Sayyid ini dikasih penyakit junun, gila, apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun, hilang ilmunya sudah. Ulama sepakat, mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama. Kenapa? Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Karena garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah. Saya sering bilang, belajar sama satu habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak bisa? Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, inilah salah satu pemahaman yang harus diluruskan. Mengapa? Karena ini mengambil suatu qaul yang awalnya khusus di dalam kafa'ah, sepadan di dalam bab pernikahan, kemudian dicomot, dinukil, diambil untuk menghantam urusan apa saja. Ini namanya pembodohan. Mendahulukan sayyid jahil, yaitu sayyid yang bodoh, daripada non sayyid alias bukan sayyid tapi alim, pandai ilmu agama Islam. Ini adalah khusus di dalam bab nikah, masalah kufu atau masalah kafa'ah. Kufu atau kafa'ah itu artinya sepadan, begitu, sepadan bagi calon suami untuk para syarifah atau para sayyidah. Bukan untuk masalah yang lainnya, bukan. Walaupun toh sebenarnya syarifah menikah dengan pria non sayyid yang bukan sayyid, hukumnya tetap sah. Ini menurut jumhur ulama salaf. Dan anaknya juga tidak terputus nasabnya. Mengapa? Karena sel-sel darah dari Rasulullah SAW tidak akan hilang, walau dari jalur wanita sekalipun, seperti putra-putri Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi, kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa apabila ada syarifah menikah dengan laki-laki yang ghairu syarif, yang ghairu sayyid, kemudian memiliki putra-putri, maka putra-putrinya sudah terputus nasabnya. Ini adalah pendapat yang tidak benar, yang kurang benar, yang kurang tepat. Mengapa? Karena seolah-olah menuduh bahwa sel-sel darah dari Rasulullah SAW itu sudah hilang begitu saja. Padahal tidak sama sekali. Sel-sel darah dari Rasulullah SAW akan selalu ada, walaupun toh itu dari jalur wanita, jalur perempuan, tetap masih ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalau ada orang mengatakan apabila syarifah menikah dengan laki-laki yang guru syarif, maka putra-putrinya maka tidak akan dicatat nasabnya lagi. Ya nggak apa-apa, itu kan penyatatan nasab, catatan manusia, itu catatan manusia. Tetapi secara akliyah, dzurriyyah Rasulullah SAW walaupun toh itu melalui jalur wanita, jalur perempuan, tetap masih ada sel-sel darahnya Rasulullah SAW. Dan sel-sel darah Rasulullah SAW itu akan terus turun-temurun ila yaumil qiyamah. Walaupun toh itu tidak dicatat nih anaknya di Robitoh misalnya, nggak dicatat. Mengapa? Karena kan syarifahnya sudah menikah dengan laki-laki yang guru syarif, maka putra-putrinya udah diputus nasabnya, ya nggak masalah. Tetapi ingat, kalau dites DNA, ya dites DNA, asalkan memang syarifahnya benar-benar dzurriyyah Rasulullah, muttasil sanadnya, nasabnya betul-betul bersambung sampai kepada Rasulullah, maka putra-putrinya walaupun dia menikah dengan lelaki yang guru syarif, masih ada, kalau dites DNA, masih ada sel-sel darah dari Rasulullah SAW. Oleh sebab itulah, masalah ini ada 3 hal yang perlu kita luruskan dan kita koreksi bersama. Yang pertama, masalah sayyid jahil yang dibandingkan dengan ghairu syarif atau ghairu sayyid yang tidak sayyid tapi alim, mana yang lebih didahulukan dan diutamakan?
Ya kalau kita mengikuti aturannya Allah dan Rasulullah SAW, pasti mengutamakan yang alim. Kalau kita mengikuti aturan dari Allah dan Rasulullah. Kecuali kalau kita mengikuti aturan gengsi sendiri, mengikuti hawa nafsu sendiri, ya kita akan mengatakan Sayyid jahil begitu. Padahal Allah Azza wa Jalla mengangkat Adam alaihissalam derajatnya di atas para malaikat dengan apa? Dengan ilmu dan iman. Oleh sebab itulah Allah Azza wa Jalla juga mengangkat derajat setiap manusia dengan sebab iman dan ilmu pengetahuan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah syarifah. Menikah dengan pria non sayyid atau non syarif yang bukan sayyid, hukumnya tetap sah. Tetap sah ya, dengan ridho syarifahnya, dengan ridho walinya. Walaupun tofamnya, markanya nggak ridho, nggak masalah, dia tetap sah. Wong menikah itu antara dia, itu kan hubungan dia antara laki-laki dengan walinya. Kalau itu sudah mengatakan sah dan ridho, ya sah. Dan yang ketiga, anaknya juga tidak terputus nasabnya. Ini yang perlu diluruskan. Jadi jangan sampai ada rumor mengatakan kalau syarifah menikah dengan laki yang ghairu syarif, yang ghairu sayyid, kemudian anaknya terputus nasabnya dari Rasulullah SAW. Ini tidak benar. Kalau tidak dicatat, ya mungkin tidak catat, tetapi sebaiknya dicatatlah. Dicatat walaupun toh dari jalur perempuan. Kalau ingin adil, kalau ingin fair, terbuka, jujur apa adanya. Mengapa? Karena sel-sel darah Rasulullah SAW tetap masih ada turun temurun ila yaumil qiyamah. Jadi jangan seenaknya begitu, ya. Gara-gara video Biang Kero ini yang mengatakan bahwa saya jahil, lebih utama, lebih didahulukan daripada yang tidak sayyid tapi alim. Ini sebenarnya bab masalah nikah, bab kafaatu kufu. Kemudian dituru oleh habib-habib yang lainnya, dipakai untuk berfatwa menghukumi semua masalah seperti itu. Inilah yang disebut sebagai biang kerok pembodohan terhadap kaum muslimin wal muslimat di Nusantara. Kan sudah viral kan video yang sudah kemana-mana nih, tentang habib yang mengatakan bahwa belajar dengan habib yang jahil sekalipun itu lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai yang alim-alim. Itu diviralkan di mana-mana. Ini ya salah kaprah. Lah kalau memang seperti itu, ngapain kita belajar kalau begitu? Ya, cukup aja nyiumi tangan mereka, nyiumi begitu udah masya Allah. Ini akan pembodohan namanya. Coba dengarkan ini ceramah beberapa habaib sebagai berikut. Ulama sepakat, mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama. Kenapa? Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Karena garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah. Saya sering bilang, belajar sama satu habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak bisa? Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukuran